Sebentar. Sebentar. eh, iya, sebentar ya. Saya selesaikan deh sampai teori. Terus selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang em, D ya, pengertian dan arti penting kepemimpinan sampai ke hubungan industrial gitu ya. Oke. Mari kita lihat lagi, dipercepat. Kita lihat halaman 415 dan 414. Ada Theory of Needs McClellan. Jadi Theory of Needs McClellan ini dia ada teori namanya McClellan's Achievement Motivation Theory. Teori motivasi McClellan. Jadi bahwa setiap manusia itu ada yang namanya need for achievement ataupun NAH ya, kebutuhan akan prestasi. Ada need for affiliation ataupun NAF, kebutuhan akan afiliasi. Terus juga ada needs of for power ataupun NPOW. Terus ada expectancy theory dari Victor Fromm yang menyatakan bahwa ada yang namanya individual effort ataupun usaha dari individu. Terus ada individu performance, performance dari individu, ada organizational rewards, ada personal goals. Ya, di dalamnya memang ini kaitannya dengan reward ya, reward and punishment juga. Teori ekspektasi ini membantu memberi penjelasan kenapa sebagian orang tidak bekerja sebaik mungkin ketika gaji mereka hanya didasarkan pada senioritas misalkan. Jadi ini katanya ekspektasi pekerjaan juga misalkan ada insentif diturunkan, berarti misalkan apakah mempengaruhi semangatnya? Ya kadang-kadang juga seperti itu ya. Jadi memang jawabannya dipastikan bahwa pekerja tidak akan termotivasi untuk bekerja lebih keras gitu ya. Jadi ternyata pendapatan ataupun hasil juga bisa mendapatkan semangat untuk menambah semangat untuk bekerja lebih keras. Terus ada yang namanya equity theory ataupun teori persamaan atau keseimbangan. Jadi input apa yang mereka kontribusikan pada pekerjaan mereka mencakup waktu, usaha, pendidikan, dan pengalaman serta output apa yang mereka peroleh sebagai balasannya, misalkan gaji, keuntungan, penghargaan, keamanan. Ini di halaman 417, coba lihat di halaman 417 di tabel 42. Jadi rasio komparasi dengan persepsi gitu ya. Jadi ratio comparisons dengan perception. Jadi rasio komparasinya adalah where zero comparing IA represent the employee and O comparing IB represent relevant other. Jadi di sini O garis miring I terus ada angka A, ini adalah pekerja gitu ya. Kalau misalkan OIB itu kaitannya dengan selain pekerja gitu ya. Jadi kalau misalkan rasio pekerja lebih kecil dari rasio-rasio yang lain, contoh misalkan entah itu waktu, usaha dan sebagainya, itu dipastikan bahwa ada terjadi yang namanya ketidakseimbangan ya dalam memberikan reward ataupun penghargaan. Kalau misalkan pekerjaan dengan kaitannya dengan yang lain atau mungkin juga input-input yang lainnya, contoh misalkan pekerjaan sama dengan gajinya, sama dengan keuntungan, sama dengan penghargaan, sama dengan keamanan, itu akan terjadi keseimbangan ya. Terus juga kalau misalkan pekerjaan lebih keras gitu ya, terus juga ternyata
keuntungan, penghargaan dan keamanannya lebih kecil, itu juga akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan gitu ya dari penghargaan tersebut. Kita lanjut ke goal setting theory di halaman 418. Jadi teori ini menggunakan pendekatan kognitif bahwa penetapan tujuan secara spesifik memberikan tantangan kepada pegawai. Jadi ada dua hal yang penting yang disebutkan di sini, bahwa self-efficacy ataupun keyakinan individu bahwa ia mampu menjalankan tugas. Ada juga yang namanya budaya ya, cultural bond, bahwa orang akan mencari tantangan-tantangan hidup gitu ya. Wah, di Taiwan kayaknya nih menantang nih kayaknya gitu ya. Kata Mbak Isna tadi ya, menantang nih kayaknya di Taiwan, dengan berangkat ke Taiwan aja deh gitu ya. Terus ada teori penguatan modifikasi perilaku. Ini strategi peningkatan kepuasan dan motivasi kerja. Ini strategi ya. Jadi strateginya banyak banget. Kalau misalkan kita bisa melihat strategi bagaimana kita mencoba melakukan perubahan untuk perilaku pekerja kita. Jadi pertamanya menguatkan ya, memodifikasi. Jadi contoh misalkan ada hukuman, ada peraturan dan lain sebagainya ya. Terus yang kedua ada participative management and empowerment. Jadi ada penguatan. Jadi salah satunya misalkan bagaimana manajer ini menetapkan tujuan serta memproses evaluasi kemajuan pelaksanaan dari tujuan-tujuan tersebut ya. Lihat gambar 45 di halaman 421. Jadi ada dua partisipasi. Yang pertama tim manajemen, yang kedua job enrichment gitu ya. Dibentuk tim manajemen yang banyak dalam satu tim sehingga atasan dan bawahan ini menyatu. Terus pengayaan pekerjaan atau job enrichment, bahwa mencoba mendesain kembali pekerjaan yang memungkinkan karyawan ini mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan memperoleh penghargaan serta tanggung jawab gitu ya. Nah, job enrichment ini ada tiga ya sobat teman-teman semuanya. Ada combining task dengan mengkombinasikan tugas. Terus juga ada forming natural work group, ada establishing client relationship di halaman 423 dan 424. Nah, selanjutnya memodifikasi kerja, jadwal kerja. Ada program pembagian kerja, work share, program job sharing gitu ya. Terus juga ada program waktu fleksibel, strategi alternatif tempat. Terus ini kaitannya dengan ini ya, strategi membagi schedule. Ya mungkin sama aja dengan teman-teman yang kerja di pabrik ya, ada shift malam, shift siang, sore, pagi dan sebagainya. Coba dilihat sistem contoh jadwal waktu fleksibel ataupun flexi time-nya. Jadi ini salah satu cara untuk meningkatkan semangat ya, memodifikasi jadwal gitu. Kelebihannya flexi time ini memberi karyawan bebas gitu ya, profesional. Jadi contoh di Google gitu ya, gak ada itu jam kerja jam 8 sampai jam 5 gitu ya, tapi mereka berbasis hasil. Oh, target kamu mengerjakan ini dan harus selesai gitu. Nah, kelemahannya memang flexi time ini mempersulit koordinasi karena tiap orang bekerja pada jadwal yang berbeda. Jadi nggak bisa ketemu. Kadang-kadang saya lagi ada di situ, dianya nggak ada. Misalkan saya butuh untuk bagian akuntingnya nggak ada. Nah, itu menjadi sebuah kelemahan, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kita akan bahas tentang sebentar. Kita selesai